Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Zawa, perkenalkan saya Awalin Cantika Wulandari, di mana akan menemani kalian dalam acara Obras, obrolan santai, yang merupakan prokor pertama dari divisi Aktualis, dengan mengusung tema membangkitkan jiwa organisasi dalam mengembangkan sikap kritis yang bertanggung jawab dan beretika, di mana akan ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua Dema FEBI UIN 1 Tulungagung, periode 2021-2022 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, yaitu Mas Muhammad Nur Nawawi. Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik, Mbak. Lancar ya kuliahnya? Alhamdulillah. Ya. Sekarang semester 6. Ya. Kesibukannya apa aja? Kesibukannya kuliah. Kuliah? Ngopi? Kuliah, ngopi. Ya. Ya. Nah, kali ini saya punya beberapa pertanyaan yang dikumpulkan dari Q&A dari Instagram, dari teman-teman Zawa dan teman-teman mahasiswa lainnya. Langsung saja ya, Mas. Pertanyaan yang pertama, menurut Mas Nawawi, apa hubungan berpikir kritis dengan kesuksesan? Nggak ada hubungannya, Mbak. Kenapa nih? Kamu belibet. Boleh nih. Serius toh, Mas? Jangan jelasin ini apa-apa. Ya. Nggak ada hubungannya, Mas. Kayak kuesioner. Misi angket, Bang. Ya. Langsung saja dari pertanyaan yang pertama. Nah, menurut Mas Nawawi, apa hubungan berpikir kritis dengan kesuksesan? Jadi seperti ini, Mbak. Ketika kita berbicara mengenai berpikir kritis ya. Jadi kita sebagai mahasiswa memang diwajibkan atau diharapkan untuk mampu berpikir kritis karena sangat. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut Mas Nawawi, apa hubungan berpikir kritis dengan kesuksesan? Baik, Mbak. Untuk ketika kita berbicara mengenai berpikir kritis, apa hubungannya dengan kesuksesan, baik kesuksesan kita atau kesuksesan organisasi ya? Karena sesuai tema kita membicarakan mengenai organisasi. Ya, betul. Nah, tentunya ketika kita bicara mengenai berpikir kritis, tentunya kita sebagai mahasiswa diharapkan mampu untuk berpikiran kritis. Apa toh berpikiran kritis itu? Nah, tentunya berpikiran kritis adalah suatu proses menganalisa sebuah problem atau sebuah informasi sehingga mampu kita benar ya, kita beri ya. Sik ya, tak bilang kata-kata sik ya. Kembali meneng rek. Kita apa, Mbak? Mungkin kalau kita berpikir secara serius itu, kita pasti merencanakan punya planning buat meraih kesuksesan itu. Kayak gitu. Oh, ngono. Ya, maybe. Kok di kita? Kok kita ya? Yang pertama, menurut Mas Nawawi, apa sih hubungan berpikir kritis dengan kesuksesan? Baik, terima kasih Mbak Cantika. Ketika kita berbicara mengenai apa hubungan dari berpikir kritis Dan kesuksesan. Tentunya sangat berhubungan, Mbak. Karena ketika kita ini mau mencapai sebuah kesuksesan, kita ini harus mampu berpikir kritis. Karena ketika kita melakukan kekritisan terhadap sebuah problem atau sebuah informasi yang kita dapatkan, tentunya kita nanti mampu menganalisis bahwasanya problem ini nanti solusinya seperti apa. Terus mungkin juga informasi ini nanti ini benar atau tidak, valid atau tidak, seperti itu. Sehingga nanti dari hasil kita kritis, dari hasil kita nanti menganalisis sebuah problem atau sebuah informasi yang masuk kepada kita, nanti kita mampu mencapai sebuah kesuksesan. Seperti itu. Oke.
Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Bagaimana mengatasi seorang mahasiswa yang ikut berorganisasi tapi tidak memiliki jiwa bertanggung jawab dan tidak memiliki etika? Baik, terima kasih Mbak. Mungkin ini pertanyaan yang umum dirasakan kita semua. Mungkin kita sebagai pengurus di sebuah organisasi ya. Nah, bagaimana toh ketika ada mahasiswa yang ikut dalam organisasi tetapi dia itu tidak mempunyai rasa tanggung jawab dan juga tidak mempunyai etika. Ya, betul. Nah, ini sebuah problem yang dapat dikatakan PR lah, PR dari ketua. Ketika pimpinan dari organisasi mendapatkan pengurus atau anggotanya yang seperti ini, tentunya juga bingung. Karena memang ketika kita sebagai mahasiswa memutuskan untuk masuk dalam sebuah organisasi, kita ini dituntut untuk mempunyai tanggung jawab. Karena memang itu sudah keputusan yang kita ambil. Jadi kita memutuskan untuk masuk dalam sebuah organisasi, tentunya kita juga mempunyai resiko bahwasanya nanti kuliahnya, mungkin waktu main itu nanti sedikit berkurang dengan kesibukan di organisasi. Nah, terus gimana ketika pengurus organisasi itu atau anggota, mahasiswa sebagai anggota itu tidak punya etika? Nah, ini tentunya juga sebuah problem Mbak. Bahwasanya memang etika itu penting, apalagi ketika kita berada di Jawa yang sangat menjunjung sopan santun. Ya, tentunya etika itu nomor satu, seperti itu. Ketika mungkin kita sedikit keluar dari konteks organisasi, Mbak Cantika juga mungkin ketika memilih pasangan, ya kan, tentunya juga memperhatikan etikanya, bagaimana sopan santun beliau, seperti itu ya. Nah, di organisasi pun seperti itu. Selain kita dituntut untuk tanggung jawab, kita juga harus mempunyai etika, sopan santun, saling menghargai, saling menghormati juga. Nah, seperti itu. Nah, bicara soal tanggung jawab. Nah, contohnya saya punya teman, tapi dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, itu gimana caranya biar dia itu sadar kalau ini tanggung jawab aku, jadi aku menjalankannya. Baik, kalau menurutku Mbak, bagaimana cara menyadarkan, gitu kan, ya, membuat sadar teman kita yang telah diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas ya, atau proker, tetapi dia lalai dalam tugasnya. Nah, ini fungsi dari koordinator, nah juga fungsi dari pengurus harian. Nah, jadi nanti dia mengingatkan. Jadi di dalam organisasi kan ada controlling, itu Pak. Fungsi controlling nanti ketika sudah diberikan tugas bukan semata-mata ini tugasmu Mbak Cantika, silakan dilaksanakan tanpa adanya controlling. Iya. Nah, nanti terkadang lalainya kita yang telah memberikan tugas atau memberikan tanggung jawab tidak melaksanakan yang namanya controlling. Di situ nanti mungkin yang kita berikan tugas bisa lalai atau bisa lupa, karena manusia tidak luput dari lupa, katanya seperti itu ya Mbak ya. Nah, jadi untuk mengatasi Nah, jadi gini Mbak, untuk mengatasi bagaimana seorang pengurus di organisasi itu setelah diberikan tanggung jawab atau tugas, dia sesuai tanggung jawabnya, seperti itu ya, atau dilaksanakan. Nah, tentunya selain seperti tadi dilakukan controlling, juga kita sesama pengurus, kita juga saling mengingatkan. Jadi ini Mas Nawawi tugasmu, tolong segera dilaksanakan ya. Ini Mbak Cantika tugasmu, tolong diselesaikan. Nah, seperti itu. Mungkin sedikit tips dari saya, selain controlling juga kita di lingkungan organisasi, kita sesama pengurus juga saling mengingatkan, saling memberikan semangat atau motivasi, sehingga ketika pelaksanaan tugas atau pelaksanaan tanggung jawab itu dapat maksimal, seperti itu. Betul. Jadi teman itu sangat berpengaruh ya Mas? Sangat berpengaruh. Baik.
Nyangkut tentang organisasi, pastinya itu berkaitan dengan kepemimpinannya. Pertanyaannya, menurut Mas Nawawi, hal apa saja yang menjadi karakteristik seorang pemimpin yang dibutuhkan di zaman sekarang? Baik, terima kasih Mbak. Ketika kita bicara organisasi dan juga kepemimpinan, kepemimpinan ini juga tidak lepas dari kepemimpinan. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, 3 karakteristiknya yaitu jujur, adil, dan juga amanah. Nah, nanti di situ saya yakin dengan 3 karakteristik. Baik, lanjut ya. Jadi ketika sudah memiliki 3 hal yang disebutkan di awal tadi, saya yakin. Tenang ya, saya yakin ya. Oke. Jadi dengan 3 hal yang sudah disebutkan di awal tadi, saya yakin bahwasanya memang ketika pemimpin memiliki 3 hal yaitu jujur, adil, dan juga amanah, mampu menjawab tantangan zaman yang ada sekarang ini. Sok ngene jawabannya? Iya, enggak apa-apa. Allah. Tak nambah ya? Nambah. Dekat gak Mas? Enggak dipotong ya? Tapi ojo di telecek Mas. Maksudnya kat mandek salah neng, ngandek neng, salah neng. Oh ngono, nggih. Ya dikatain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Mengapa dalam suatu organisasi peran kepemimpinan sangat menentukan baik buruknya suatu organisasi tersebut? Menurut saya ketika di sebuah organisasi dan peran seorang pemimpin ini sangatlah besar untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut, Pak. Nah, kunci sukses dari sebuah organisasi adalah juga tidak lepas dari seorang pemimpinnya, seperti itu. Nah, jadi seorang pemimpin ini harus mampu menentukan, oh organisasi ini mau dibawa kemana, tujuannya apa. Nah, setelah tujuan itu ada atau sebuah tujuan itu direncanakan secara matang, nah tentunya nanti seorang pemimpin juga harus memikirkan bagaimana cara untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, setelah tujuan ada, caranya ada, bagaimana ini seorang pemimpin harus mampu menggerakkan pasukannya gitu ya. Yeah. Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan pengurusnya atau anggota-anggotanya guna mencapai tujuan tersebut. Nah, sehingga ketika tujuan itu dicapai, itu juga dapat dikatakan organisasi itu bagus. Seperti itu, Pak. Jadi peran seorang pemimpin untuk mencapai tujuan atau untuk meningkatkan kualitas dari organisasi, yang pertama tadi harus menentukan tujuan dari organisasinya dan juga harus memikirkan bagaimana cara mencapai tujuan kita dan juga bagaimana sih caranya mengkoordinasikan.